Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi. Mudahan kalian sehat walafiat semua. Begitu juga dengan Ibu di sini. Alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kali ini kita mempelajari materi bab 3, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Sebelum membahas ketenaga kerjaan, Ibu ingatkan dahulu untuk kalian mengisi link presensi mapel ekonomi pada e-learning. Dan mengingatkan untuk materi sebelumnya, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, bahwa materi yang lalu sangat berkaitan erat dengan materi ketenaga kerjaan. Karena salah satu faktor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah tenaga kerja. Kenapa demikian? Karena dengan banyaknya tenaga kerja diharapkan kuantitas dan kualitas dari barang yang dihasilkan akan menambah nilai dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Baik, simak baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint mengenai materi ini. Ketenaga kerjaan, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan dipelajari pada materi ini, yaitu kompetensinya yang pertama menganalisis ya masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Yang berikutnya, untuk tujuan pembelajaran diharapkan kalian dapat menganalisis permasalahan yang terjadi di dalam ketenagakerjaan dan menyajikan hasil analisis masalah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, kita masuk ke dalam materi. Di sini ada beberapa pengertian, ya. Ketenagakerjaan, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang memang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Untuk tenaga kerja itu merupakan orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik sendiri ataupun untuk masyarakat. Nah, sedangkan kesempatan kerja adalah peluang, ya, di mana dapat bekerja karena diterima di sebuah perusahaan. Nah, kesempatan kerja ini ada dua, ya, yaitu mereka yang bekerja penuh atau full employment dan mereka yang masih setengah menganggur. Di mana yang bekerja penuh di sini artinya mereka dapat bekerja selama 40 jam per minggu. Sedangkan mereka yang setengah menganggur adalah mereka yang kurang dari 40 jam bekerja selama seminggu. Untuk jenis-jenis tenaga kerja dibedakan antara dua, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani berarti berhubungan dengan fisik, lalu rohani berhubungan dengan pikiran untuk bagaimana bisa menghasilkan sebuah produksi. Jenis-jenis tenaga kerja sendiri dibedakan atas 4, yaitu berdasarkan kemampuan, ya, yang terdiri dari terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Di mana terdidik di sini berarti tenaga kerja memang harus mempunyai kemampuan pendidikan. Contoh misalkan guru, dokter, dan lain sebagainya. Sedangkan terlatih di sini adalah tenaga kerja yang memang harus mempunyai kemampuan pengalaman praktis, ya. Contoh misalkan di sini seorang elektronik, ya, yang bisa membetulkan listrik, ya, atau alat-alat elektronik lainnya seperti TV dan lain sebagainya, dan itu harus mempunyai latihan khusus. Sedangkan tidak terdidik dan tidak terlatih berarti adalah tenaga kerja yang memang tidak membutuhkan pendidikan dan tidak perlu pelatihan. Contohnya misalkan kuli bangunan atau mungkin
pembantu rumah tangga seperti itu, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsi pokok dalam sebuah perusahaan dibagi atas 3, bagian produksi, pemasaran, umum, dan administrasi. Untuk produksi sendiri, itu bagian di mana tenaga kerja dapat menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan bagian pemasaran, bagaimana memperkenalkan hasil produksi dari sebuah perusahaan. Dan untuk bagian umum dan administrasi berkaitan erat dengan mungkin berhubungan dengan surat-surat ya, atau keadministrasian. Lalu berdasarkan kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Ada 2, yaitu departemen produksi dan non-produksi. Sedangkan untuk berdasarkan hubungan dengan proses produksi dibagi antara 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Di mana di dalam proses produksi tenaga kerja dapat bersifat langsung, artinya memang langsung mengerjakan pekerjaannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan yang tidak langsung di sini adalah menggunakan mesin-mesin atau alat dalam menghasilkan barang dan jasa. Masalah-masalah yang terjadi di dalam ketenagakerjaan ada banyak ya. Di sini diantaranya ada kesempatan kerja yang masih terbatas, angkatan kerja yang besar tapi kesempatan yang minim, lalu mendapatkan perlakuan yang kurang baik untuk sebagai TKI, rendahnya kesejahteraan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini semua berhubungan dengan tenaga kerja yang paling banyak, yaitu tentang pengangguran, ya. Nah, pengangguran itu sendiri apa sih? Pengangguran adalah penduduk atau orang yang mungkin tidak bekerja, atau memang tidak merasa mungkin mendapatkan pekerjaan, lalu atau juga mungkin sedang mempersiapkan ingin usaha baru, atau mungkin untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nah, untuk kita dapat menghitung tingkat pengangguran, yaitu dengan rumus jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Berikutnya, untuk jenis-jenis pengangguran, sangat banyak di sini, diantaranya ada ketidakcakapan, di mana tenaga kerja ini memang dia mempunyai kekurangan jasmani atau fisik ya. Nah, ini biasanya agak susah untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu ada siklis atau konjungtur. Nah, inilah yang dialami negara kita sekarang ini, yaitu di mana tenaga kerja menganggur karena memang keadaan perekonomian sebuah negara sedang menurun. Seperti halnya pandemi ini juga membuat negara kita perekonomiannya turun, sehingga banyak sekali pengangguran-pengangguran yang terjadi. Nah, ini namanya siklis atau konjungtur. Lalu pengangguran teknologi ini disebabkan karena pergantian manusia dengan tenaga mesin atau teknologi. Untuk voluntari adalah memang yang mereka dengan sukarela tidak mau bekerja. Nah, ini adalah jenis pengangguran voluntary. Dan untuk struktural adalah mereka yang memang kelebihan faktor-faktor produksi. Jadi apabila misalkan tenaga kerjanya lebih banyak dibanding pekerjaannya, maka akan banyak pengangguran yang terjadi. Nah, itu disebutkan dengan struktural. Bisa juga pengangguran terjadi karena memang para pekerjanya menginginkan upah yang terlalu tinggi. Nah, ya seperti itu. Dan berikutnya ada yang namanya friksional atau peralihan. Nah, peralihan di sini bisa dikatakan bahwa pengangguran ini sebenarnya mereka sudah punya pekerjaan tetapi ingin bekerja di tempat lain lagi, gitu. Sehingga ada celah untuk menganggur, ya seperti itu. Lalu yang berikutnya ada musiman. Nah, musiman ini contohnya seperti petani, ya, di mana petani pada saat musim paceklik mereka pasti akan menganggur. Mereka tidak bekerja karena memang situasinya tidak memungkinkan. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah pengangguran tersebut? Nah, di sini ada beberapa, di antaranya memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan peranan
KB ya, atau keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas tenaga kerja, lalu mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Dengan demikian diharapkan usaha-usaha itu dapat mengatasi masalah pengangguran yang ada. Selain itu juga dengan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja ya, diantaranya dengan latihan-latihan ya, atau melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja yang bisa dilakukan di BLK atau Balai Latihan Kerja. Lalu bisa juga dengan perbaikan gizi dan kesehatan, karena dengan manusia yang sehat, yang gizinya baik, juga akan menghasilkan pikiran-pikiran yang baik pula atau cerdas ya, untuk meningkatkan produktivitas. Lalu juga meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal. Jadi semakin banyak masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi atau dengan kursus-kursus, maka akan semakin peluang kesempatan untuk bekerjanya semakin banyak. Dan yang terakhir bisa juga menanamkan jiwa kewirausahaan. Dengan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, diharapkan memang masyarakat bisa menghasilkan produksi dengan kreativitas mereka sendiri. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, di sini ada yang namanya sistem upah ya. Jadi di dalam ketenagakerjaan juga ada yang namanya sistem upah. Sistem itu adalah cara, sedangkan upah itu sendiri merupakan pendapatan yang diterima oleh pekerja atau buruh dalam bentuk uang. Nah, di sini sistemnya ada beberapa, yaitu ada upah buruh, upah pekerja dan kebutuhan fisik minimum, ada produktivitas tenaga kerja, ada upah nominal dan upah real. Nah, sedangkan untuk nominal dan real dibagi lagi atas pendapatan nominal dan real. Ya, untuk buruh itu sendiri, maksudnya di sini adalah berarti upah yang diterima oleh pekerja atau buruh dalam bentuk uang. Sedangkan upah pekerja dan kebutuhan fisik minimum di sini ditujukan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan dari pekerja dan keluarganya dalam hal taraf hidup seperti itu. Lalu untuk produktivitas tenaga kerja di sini jadi upahnya didasarkan atas produktivitas kita atau hasil yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Berapa banyak yang dihasilkan produksi oleh tenaga kerja tersebut. Upah nominal dan upah real ini dibagi dua. Untuk pendapatan nominal maksudnya adalah bahwa upah yang diterimanya memang dalam bentuk uang. Sedangkan pendapatan real atau upah real ini adalah maksudnya yang berhubungan dengan daya beli masyarakat. Ya, jadi bagaimana pekerja itu mendapatkan upah lalu membelikan barang dan jasa. Jadi bagaimana daya beli masyarakat untuk menggunakan uang sebagai upah tersebut. Nah, adapun rumus untuk menghitung upah minimum yaitu gaji pokok ya sebesar 75% dari upah minimum ditambah tunjangan tetap yaitu 25% dari upah minimum. Nah, sudah Ibu berikan contoh di sini, misalkan contoh upah minimum Provinsi Jakarta sebesar 2.500.000. Apabila di DKI Jakarta Anda bekerja di sana, maka dilarang pekerjanya dibayar dengan upah di bawah 2.500.000. Sekurang-kurangnya harus dibayar 1.875.000, yaitu 75% dari upah minimum. Ya. Lalu untuk menghitung kenaikan upah, rumusnya upah tahun berjalan dikali inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk menghitung upah tahun depan, upah tahun berjalan ditambah kenaikan upah. Nah, ini ada contohnya, misalkan kondisi UMP di DKI Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 5%, dan UMP sekarang 2.700.000, maka UMP tahun depan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 2.700.000 ditambah, ya, 2.700.000 ini adalah UMP ya, UMP-nya ditambah 2.700.000 lagi. Jadi di sini 5% ditambah 5% dari UMP. Ya. Maka hasilnya adalah
2.700.000 ditambah 270.000 sama dengan 2.970.000. Jadi yang harus diperhatikan adalah bahwa 5% di sini dari upah minimum. Jadi upah minimum yang ada ditambah atau upah yang berjalan ditambah dengan upah kenaikan upah ya. Nah, kenaikan upahnya adalah sebesar 5%, seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam pemberian upah ya. Ada upah dengan waktu atau berjangka, ini berdasarkan namanya bekerja. Ada juga upah borongan, berarti dihitung berdasarkan kesepakatan suatu proyek. Ada juga upah satuan, yaitu berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Upah skala berubah, tergantung dari hasil penjualan perusahaan. Lalu upah indeks, artinya ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Upah partisipasi, artinya mendapatkan upah tertentu dengan bagian laba, ya, karena sudah menaruh saham atau mungkin sudah berpartisipasi ya untuk usaha seperti itu. Lalu upah co-partnership, artinya bahwa buruh mendapatkan upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Nah, ini macam-macam pemberian upah. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, nanti dipersilakan kalian untuk bertanya pada learning, ya. Jadi, atau mungkin pada WA group, ya, yang ada di grup ekonomi kelas 11. Dan silakan kalian kerjakan tugasnya secara mandiri ataupun kelompok pada e-learning Mandima Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.